Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Suhardianto. Ini video lanjutan dari video sebelumnya, teman-teman. Jadi tadi berangkat, kita sekarang akan pulang, teman-teman. Kita start dari jembatan sebelah kiri ujung jalan Lumban Meranti ya. Oke. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dimanapun berada, semua dalam keadaan sehat, murah rezeki, panjang umur, sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Untuk saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun mungkin dalam kondisi kurang sehat, semoga kondisinya segera membaik, keuangannya membaik. Amin ya robbal alamin. Keluarga sehat, anak-anak sehat. Sekarang kita akan lanjutkan perjalanan kita kembali ya. Ini dari ujung jalan jembatan 2 jalan Sematang Borang sebelah kiri ya. Jadi kondisi jalan sudah cukup baik, teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, di daerah sini sangat rekomendasi ya, bisa dikatakan seperti itu. Jika ingin investasi tanah atau lahan untuk pembangunan jangka panjang ke depan, teman-teman. Tapi perlu diketahui, teman-teman, ketika kita mengambil atau mau membeli sebuah tanah, sebidang tanah tepatnya, atau rumah, kita harus benar-benar perhatikan ya seluk-beluk tanah tersebut. Jadi jangan sampai nanti kita menyesal di belakang, teman-teman, karena ya namanya tanah kan barang berharga ya. Walaupun tidak bisa kemana-mana tanah itu, tapi terkadang ya itulah. Jadi lebih baik kita berhati-hati, lebih jeli, lebih teliti. Mungkin dari surat-suratnya ya, sudah SHM atau belum, sertifikat atau belum, jadi bisa lebih pembangunan. Kondisi sedang pasang karena kita lanjutkan, teman-teman. Kalau kita membeli tanah dan kita tidak tahu surat menyuratnya, kejelasan tanah tersebut, dikhawatirkan nanti di belakang ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nah, seperti itu. Mungkin tanah sengketa dan lain sebagainya ya. Jadi alangkah baiknya ketika kita membeli sebidang tanah, kita teliti terlebih dahulu. Kemudian dengan siapa kita membeli ya, jangan lupa cek surat-suratnya ya. Itu juga untuk perumahan. Jadi kita lebih teliti saja ya. Cek kembali banjir atau tidak. Jangan hanya sekali datang, bisa 2 atau 3 kali datang gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalau kita sudah yakin, sudah klik kata orang ya, karena membeli tanah, beli rumah ini jodoh-jodohan. Sekedar sharing saja, teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang lebih paham tentang tanah. Yang kami tahu
pertama ketika kita melakukan jual beli tanah, jangan lupa ada notaris ya, akte notaris segera ya teman-teman. Misalkan mau take over rumah, jangan hanya di bawah tangan teman-teman. Jadi baiknya take over rumah itu kita ke notaris. Jadi dari pemilik rumah, karena biasanya kalau perumahan ini kan dijual walaupun belum selesai, take over namanya ya. Jadi kita membeli dengan konsumen tetapi rumah itu belum lunas, kita beli ya, kita ganti DP mungkin tambahan. Nah jadi berdasarkan pengalaman kami teman-teman, untuk take over aman itu harus melibatkan notaris. Jadi kita walaupun mungkin tidak lapor ke BTN ya, itu aman teman-teman. Alhamdulillah kami sudah ada pengalaman gitu. Jadi yang penting kita ke notaris. Nanti dari notaris kita akan diberi ada 3 surat ya, ada 3 itu dokumen ya. Di dokumen jual beli, nanti ada dokumen kuasa pelunasan ya. Karena nanti kalau kita beli, kalau kita ada itu, kita bisa melunasi teman-teman. Kalau kita ada rezeki lebih, alhamdulillah kita bisa lunasi tanpa ada penjual yang pemilik rumah pertama tadi teman-teman. Mungkin bahasa agak gitu. Nah, jadi nanti ketika kita mau melunasi ke BTN atau ke bank lah intinya kayak gitu ya, ke bank kreditur, kita bisa menunjukkan itu. Nah, kita ke kiri aja teman-teman ya. Coba kita ke kiri teman-teman. Kalian cerita dulu. Lama nggak jalan-jalan teman-teman. Nah, kita ke kiri. Ini dari jembatan 2 teman-teman ya, Jalan Sepotong Borang. Tapi ini sudah masuk Jalan Husin Basri ya. Nah, ini sudah masuk di Kelurahan Sukamulya ya. Sukamulya. Oke teman-teman. Kita lanjutkan. Di sebelah kanan ini ada Qad Aflaha teman-teman, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Nah ini di sini juga banyak perumahan teman-teman ya. Nah ini juga masuk ke sana perumahan semua teman-teman. Jalan Bersatu, Tim Garden, Athena ya. Malah banyak pokoknya. Jadi datang aja ke sini teman-teman. Dari daerah, dari Pelaju, dari Kertapati, datang. Kalau kami dulu dari Pelaju teman-teman. Nah, dekat aja. Bismillah. Ingin punya rumah. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi untuk take over tadi ya. Jadi ketika kita take over, tadi sudah kita ceritakan, kita datang ke notaris, nanti dilakukan penandatanganan teman-teman. Jadi jual beli ada Matas Matra ya teman-teman. Nah di situ nanti tadi kan sudah. Jadi kalau nanti berikutnya bagaimana angsurannya teman-teman. Nah ketika kita take over tadi kan teman-teman ya. Jadi kita ambil, ada beberapa dokumen yang kita ambil dari pemilik rumah pertama tadi teman-teman. Yang pertama ada perjanjian kredit, jadi kita ambil teman-teman. Kemudian bisa kita pinta juga buku rekening bank teman-teman, tempat kita mau mengangsur nanti. Kalau ada ATM-nya kita ambil juga teman-teman. Jadi ATM kita ambil ya, kita menghindari saja
menghindari jangan sampai kita masuk ini. Nah, tahunya nanti dicabut orang teman-teman, karena kami pernah dapat cerita teman-teman ya. Jadi dia ini beli rumah takeover, kemudian dia ngangsur masuk ke bank, di bank terus ya, ngangsur nabung lah intinya. Tapi kan buku tabungan itu bukan nama yang pemilik, nama yang pemilik rumah pertama tadi. Jadi setiap bulan dia bayar nggak tahunya dicabut dengan pembeli yang pemilik rumah pertama tadi. Ini subsektor sebatang orang kiri. Jadi terus ceritanya dan nggak sampai ke bank nggak nyari jadi ya dianggap tidak bayar kan, karena kan waktu uang dimasukkan ke buku tabungan kemudian ditarik oleh yang ya kita nggak tahu ya, pokoknya hilang lah tuh. Waktu dicek ada penarikan melalui mobile banking teman-teman. Nah, jadi ya oleh pihak bank, jadi rumah itu dianggap kredit menunggak teman-teman, walaupun pembeli tadi yang takeover tadi ya, yang beli ini sudah bayar tiap bulan mas bank. Jadi kalau seperti itu, saran kami teman-teman, waktu bayar angsuran kredit rumah itu langsung ke rekening debit ini teman-teman, rekening perumahan teman-teman. Jadi apa ya namanya itu, jadi kan rumah kredit kita itu ada nomor rekeningnya teman-teman. Nah langsung ke nomor rekeningnya itu biasanya ada di PK ya, ada di perjanjian kredit itu ada nomor rekeningnya, rekening debitur itu langsung. Jadi nggak usah ke buku rekening tabungan, jadi langsung. Nah dikhawatirkan seperti itu teman-teman, masuk ke buku tabungan ditarik oleh yang punya pertama tadi, jadi dianggap nggak bayar, kredit menunggak, dapat stempel teman-teman dari bank rumahnya, dianggap nggak bayar kan. Nah itu diusut-usut. Jadi saran kami kalau misalkan untuk beli take over ya kita harus benar-benar dengan pembeli, dengan penjual rumah tadi. Nah, kan rugi teman-teman, kita sudah bayar kan, diambil, dan ini tidak terjadi lagi. Nah kita kembali lagi. Jadi kalau kita dapat orang yang benar jujur ya kira enak teman-teman. Kemudian kita sebagai pembeli juga teman-teman, kita harus ini benar-benar teman-teman, karena kalau kita nggak bayar sebenarnya orang yang punya yang pertama itu SMP 60 tuh. SMP 60 dia akan dapat panggilan sebenarnya teman, karena dianggap wan prestasi ya kalau nggak salah ya bahasanya, tidak mampu membayar kayak gitu ya, kredit menunggak juga nanti teman-teman, karena dia ditelepon ini, walaupun bukan nama kita lagi kan sebenarnya, karena kita kan di take over. Tapi kalau bisa jangan sampai lah teman-teman, jadi kita bayar sesuai dengan MST, sesuai dengan kewajiban kita teman-teman. Dan mudah-mudahan ada rezeki lebih teman-teman, tabung teman-teman, namanya pelunasan dipercepat ya. Ada angsuran ekstra sebenarnya. Jadi kalau kita mau boom bisa, tapi catatan harus ada notaris tadi teman-teman. Nah kemudian gimana cara ambil sertifikatnya gitu kan,
setelah kita lunasi nih ke bank kan, jadi kita bawa bukti notaris tadi, kemudian kita bawa berkas-berkas dari perumahan teman-teman ya. Kita bawa berkas-berkas dari perumahan dari pembeli. Untung-untung sudah ada sertifikatnya. Jadi kita tanya dulu teman-teman, sudah ada belum sertifikatnya? Kalau sudah ada bisa kita bayar, kan? Kita lunasi. Nah nanti kalau di bank ya, ketika kita ambil sertifikat, kalau kita sudah lunas tadi, kita sudah bayar ya, lunasin cepat ya. Ada bukti notaris tadi teman-teman. Kan ada 3 dokumen tadi kan. Jadi satunya untuk ambil sertifikat itu teman-teman. Kuasa mengambil sertifikat rumah teman-teman. Jadi kita ambil. Nah, ketika kita ambil itu, kita kena biaya teman-teman. Karena bukan nama pemilik ya. Bukan nama pemilik. Jadi kita kena biaya pengambilan sertifikat itu teman-teman. Kalau di bank BTN ya, itu 500.000 biayanya teman-teman. 100.000 karena kita bukan nama yang ada di sertifikat, kita gunakan nah ini jembatan 3 teman-teman, ketiga kita gunakan akta kuasa ya, 500.000. Nah ini kita stop dulu teman-teman. Nah, ini ada pembangunan masjid ya di jembatan 3 ini. Nah, lihat dulu teman-teman. Wah megah teman-teman. Megah sekali. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan Masjid Al-Abduh 1440 Hijriah 2024. Namanya Masjid Al-Abduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita ini masuk ke mata merah ini. Jalan Sunarna. Nah, ini kita sampai di Jalan Sunarna. Kita akan muter teman-teman ya. Jadi kita muter. Nanti sambil cerita-cerita teman-teman ya. Nah, jadi kita lanjutkan. Sampai mana tuh? Oh ya. Nah, ketika pelunasan dipercepat itu teman-teman. Jadi misalkan kita ini ada pinjaman pokoknya ya teman-teman, pinjaman pokok. Misalkan masih ada 50 juta atau misalkan 80 juta misalkan. Nah ini kita kena penalti teman-teman untuk di pelunasan dipercepat. Penalti ini kurang lebih 1% kalau nggak salah ya, kalau nggak salah 1% itu. Jadi nanti dikenakan penalti kita tambahan. Nah, jadi ditambahkan dari pinjaman pokok yang belum dibayar gitu. Jadi ketika teman-teman mau melunasi, jangan pas uangnya dengan yang sisa pinjaman pokok belum terangsur tadi ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ada penalti, ada uang pengambilan sertifikat ya. Kemudian kalau sudah semua, nah nanti kita bisa datang kembali 1 atau 2 hari kalau nggak salah gitu. Oke, kita belok ke kanan ya. Ke kanan teman-teman.
lama kami nggak di sini dulu. Oke, kira-kira masih merekam nggak ini? Kita stop dulu teman-teman. Kalau nggak merekam lagi, ntar kita. Oh, masih teman-teman, masih merekam. Kita lanjutkan. Nah, ini kita ada di Mata Merah. Kita puteri jalan ini teman-teman. Jalan ini dilewati angkot juga teman-teman ya. Angkot feeder. Jadi rute kita ini tadi dari jembatan 2 Sematang Gorang tadi ya. Ini dilewati angkot feeder teman-teman. Angkot merah. Nanti yang akan tembus ke Asrama Haji KM9 Palembang ya. Nah, ini bus stop feeder. Nah, lanjut teman-teman ya. Jadi untuk ambil sertifikat tadi kita harus pakai surat puasa yang diambil dari Oke, nah kurang lebih seperti itulah teman-teman, sedikit berbagi pengalaman cara kita membeli rumah take over yang insya Allah aman teman-teman ya. Jadi bagusnya lagi teman-teman, saran ketika kita beli take over itu kita beli dengan yang punyanya langsung teman-teman. Maksudnya itu pembeli pertama kayak gitu ya. Karena kita kan nanti ketika penandatanganan itu di notaris itu ya, ini pihak pertama yang harus hadir sesuai dengan di di perjanjian kredit nanti waktu di. Nah, jadi kebetulan lebih bagus lagi langsung ada pihak pertamanya, di langsung penandatanganan gitu. Selain itu kalau kita langsung ke pertama teman-teman, itu berarti kita kan bisa harga dari perumahan itu ini langsung sesuai dengan yang pemilik rumah sebelumnya ya. Tapi kalau sudah melalui orang lain, melalui jasa, otomatis ya kita kan kasih ya persentase kayak gitu ya. Ada kalau wajar sih nggak masalah, sama kita cari rezeki ya, saling membantu ya. Nah seperti itu teman-teman, kita di Jalan Sunarna teman-teman. Aduh teman-teman, kalau ingat jalan ini ya, ini ada pengalaman kami teman-teman sih ya, itu untuk pengalaman. Experience is the best teacher. Oke. Nah untuk teman-teman yang mungkin mau bertanya, kalau kami bisa jawab, insya Allah kami jawab berdasarkan pengetahuan kami teman-teman. Nah ini cukup bagus ini jalannya sudah. Aduh apa ini? Oh ya teman-teman, bagaimana puasanya teman-teman dimanapun berada? Semoga puasanya sehat, puasanya lancar. Oke, ini Jalan Sunarna teman-teman.
Oh, Jalan Sakti sudah. Jalan Sakti apa ini? Nah, lihat. Jalan Sakti Wiratama. Nah, kita ada Jalan Sakti Wiratama. SMP 23 di sini. Kita dapat SMP 23. Itu tadi sudah kita lewati itu. Kemudian ada di sebelah kiri depan ini Gria ya. Gria Geraha Patria ya. Nah, ini sebelah kiri. Oke, kita masih lanjut teman-teman. Nah, ini ada simpang 4. Kita akan belok kanan. Belok kanan. Tidak ada lampu merah, jadi cukup harus berhati-hati teman-teman. Nah, jalannya sudah mulus, mulus. Masjid Nurul Taqwa sebelah kanan teman-teman. Oh, pembangunannya cukup besar. Nah, teman-teman, kenangan terindah di sini 2 tahun sebelah kanan. Ini padat karya teman-teman. Padat karya. Kiri. Kalidoni Residen sebelah kiri. Kita ambil jalan-jalan, kita lihat-lihat. Kalau ada inspirasi lagi teman-teman. Sejuk teman-teman. Permata Sako sebelah kiri. Kita belok kiri teman-teman. Nah, ini di depan kita ini Jalan Karya Bersama. Ini kantor lurah Sri Mulia, Puskesmas. Nah, coba kita stop dulu teman-teman. Nanti saya ngomong terus, katanya udah mati. Nah, masih hidup teman-teman. Kita lanjutkan. Let's go. Nah, ini kita ke arah Perumnas teman-teman. Jalannya ke arah Perumnas. Oh ya teman-teman, boleh komentar, nanti kita sharing apa lagi. Boleh komen dari mana saja yang nonton video ini di kolom komentar. Cerita yang belum subscribe teman-teman, jangan lupa di subscribe biar video channelnya berkembang, nanti kita buat lagi video teman-teman. Untuk adik-adik
bapak-bapak yang punya anak sekolah, kita juga ada channel pendidikan teman-teman ya, belajar itu Bimbel Mafiska Gemilang. Ketik aja Bimbel Mafiska Gemilang, kita aktif di situ juga teman-teman. Nyalanya mulus teman-teman. Oke, nah, jalan-jalan teman-teman sekalian vlog. Tetap dalam kondisi yang prima. Kita mau cerita apa lagi teman-teman? Oke, bisa ceritakan. Nah, ini ke rumah sakit ya, masih teman-teman. Desa serius makanan. Simpang Lebong Gajah. Ini udah daerah Sako ya teman-teman ya. Cukup ramai. Nah, kita sampai di terminal Sako. Kita akan lewat jalan Jepang. Untuk jalan Sematang Borang sudah kita review di video sebelumnya. Ini kita ada di terminal Sako. Nah, terus teman-teman. Kita lewat di jalan belakang terminal Sako. Oke, ini jalannya teman-teman.
ya. Kita masuk di jalan belakang Terminal Sako. Goyang gini. Ini kita sudah dekat di poster PDAM. Poster PDAM. Masjid
Al Ikhlas.